Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua dari perkuliahan kita saat ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan fungsi yang dapat kita jadikan rujukan. Mari kita pahami kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta pemersatu berbagai suku dan budaya di Nusantara ini. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam urusan resmi seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, hukum, dan komunikasi formal. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi tingkat nasional, dan yang terakhir keempat sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional. Ini adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai simbol yang mewakili kebanggaan nasional, juga sebagai bahasa yang menyatukan berbagai etnis dan budaya, yang kita sebut sebagai bahasa integratif. Juga bahasa merupakan suatu pemahaman akademik yang mendukung penalaran dan argumentasi ilmiah. Dan yang terakhir, bahasa merupakan kultur yang dapat melestarikan dan mengembangkan budaya. Sekarang kita sudah memahami bagaimana fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, dan dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini penting. Agar apa? Agar kita mampu menggunakannya secara tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.